Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Hari Pangestuti, NIM 43114108094. Dari Pendidikan Kimia 18C, FMIPA UNES. Nama anggota Farah Cahaya Kumala dan Navia Rizka Alfana. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian 17.5, yaitu the Daniel cell atau sel Daniel. Di sebelah kiri kita dapat melihat gambar sel Daniel yang terdiri dari dua sistem elektroda, 2,5 sel dipisahkan oleh jembatan garam atau salt bridge yang mencegah dua solusi dari pencampuran tetapi memungkinkan arus mengalir antara dua kompartemen. Rumus diagram selnya di bawah ini ya teman-teman. Ada asumsi jika di sekitar eksternal terbuka dan kesetimbangan elektrokimia lokal dibuat pada batas fase dan dalam fase curah pada antarmuka PTL, Zn dan Cu PTN, keseimbangan dibentuk oleh jalur elektron bebas melintasi antarmuka. Kondisi keseimbangan pada antarmuka ini dapat dirumuskan di bawah ini pada 17.14, yaitu mu E min PT1 sama dengan mu E min Zn dan mu E min Cu sama dengan mu E min PT2. Bisa juga dengan persamaan P1 sama dengan PZn dan PCU sama dengan P2, di mana Pi min Pn adalah potensial dari dua keping platinum dan PZn adalah potensial elektroda seng yang bersentuhan dengan larutan yang mengandung ion seng. Perbedaan potensial listrik setiap sel atau potensial sel ditentukan oleh epsilon sama dengan pi yang kanan dikurangi pi yang kiri pada 17.16. Untuk kasus ini, rumus potensial selnya epsilon sama dengan P2 min P1 sama dengan PCU min PZN pada 17.17. Ada perbedaan pada Pn min Pi dapat diukur karena merupakan perbedaan potensial antara dua fase yang memiliki komposisi kimia yang sama atau keduanya itu platinum. Misalkan kita menghubungkan dua kabel platinum ke motor, kita dapat melihat bahwa pertama beberapa seng larut, beberapa tembaga disimpan pada elektroda tembaga. Ketika elektron mengalir dalam rangkaian eksternal dari seng ke elektroda tembaga, keempat motor berjalan. Perubahan semua ini dapat diringkas di sebelah kiri elektroda itu Zn solid menjadi Zn2 plus aqueous ditambah 2 elektron negatif. Lalu pada sirkuit eksternalnya 2 elektron negatif dari Zn menjadi 2 elektron negatif dari Cu. Pada kanan elektroda Cu2 plus aqueous ditambah 2 elektron negatif Cu menjadi Cu solid. Transformasi keseluruhan adalah jumlah dari perubahan ini. Zn solid ditambah Cu2 plus aqueous menjadi Zn2 plus aqueous ditambah Cu solid. Reaksi kimia ini adalah reaksi sel. Delta G-nya merumuskan delta G sama dengan delta G0 ditambah RT ln AZ2 plus per ACU2 plus pada 17.18. Kerja yang dilakukan pada sistem untuk memindahkan elektron dari elektroda seng ke elektroda tembaga itu min W, di mana min W sama dengan Hi P2 min P1 sama dengan min 2 F epsilon, di mana persamaan 17.17 nya telah digunakan untuk Pn min
Pi. Dari hal ini dihasilkan W sama dengan 2F epsilon pada 17.19. Menggunakan nilai ini dalam persamaan 17.1 untuk W itu menjadi 2F epsilon kurang dari sama dengan min delta G, di mana delta G adalah perubahan energi Gibbs untuk reaksi sel. Jika transformasi dilakukan secara terbalik, pekerjaan yang dihasilkan sama dengan penurunan energi Gibbs. W EL min 2 min delta G. Kami memiliki persamaan tersebut, kemudian menjadi 2F epsilon sama dengan min delta G. Dari persamaan 17.18 menjadi 2F epsilon sama dengan min delta G 0 min RT ln AZN2+ per ACU2+. Jika kedua elektroda berada dalam status standarnya AZN2+ sama dengan 1 dan ACU2+ sama dengan 1, potensial sel adalah potensial standar dari sana. Jadi setelah kita bagi dengan 2F, persamaan menjadi epsilon sama dengan epsilon 0 atau epsilon derajat min RT per 2F ln AZN2+ per ACU2+ pada 17.22, yang merupakan persamaan Nernst untuk sel. Persamaan ini menghubungkan potensial sel dengan nilai standar dan hasil bagi aktivitas yang tepat dari zat-zat dalam reaksi sel. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di via grup Telegram pada Kimia Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.